Simak Primetime News kali ini bersama saya, Rifai Pamone. Di segmen ini, kami mengawalinya dengan informasi visual dari tim grafis Primetime News yang menunjukkan bagaimana pergerakan dari pesawat Aviastar nomor penerbangan MV7503 yang kemudian diduga kuat menabrak pegunungan Latimojong di Luwu, Sulawesi Selatan. Dan dari upaya evakuasi juga kami berupaya tunjukkan dengan helikopter yang dibawa oleh tim Basarnas dan juga tim SAR gabungan. Pemerintah juga masih menunggu hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Sejumlah dugaan dan kemungkinan penyebab jatuhnya pesawat terus berkembang, termasuk yang disebutkan oleh Menteri Perhubungan Ignatius Jonan yang menduga ada kemungkinan pesawat Aviastar jenis Twin Otter dengan nomor penerbangan MV7503 merubah rute penerbangan atau istilah Menteri Jonan dengan pemotongan rute. Kemudian sampai ke Bandara Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan. Dugaan ini sempat dibantah oleh manajemen dari Aviastar dengan tidak mengesampingkan investigasi yang tengah dilakukan oleh KNKT. Kami akan mencoba menganalisa mengapa rute yang dilakukan oleh kru Aviastar penerbangan MV7503 rute Masamba Makassar ini kemudian diduga diubah. Kita akan mulai dengan beberapa informasi grafis. Saya akan tunjukkan kepada Anda ada sebuah peta lokasi. Ini adalah perbandingan. Ini adalah wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dari Masamba menuju Makassar, tepatnya dari Bandara Andi Jema, Masamba. Sedianya dalam garis yang berwarna kuning. Ini adalah rute yang sesuai dengan ketentuan Kementerian Perhubungan dari Dirjen Perhubungan Udara. Dan diduga kuat pesawat Aviastar Twin Otter MH7503 melewati alur garis berwarna merah putus-putus ini sehingga sampai dalam waktu sekitar 11 atau maksud kami 11 hingga 15 menit hilang kontak dan akhirnya kemudian ditemukan beberapa hari yang lalu di pegunungan Latimojong yang berada di Luwu, Sulawesi Selatan. Dari analisa kami di grafis berikutnya, kami akan memperlihatkan bahwa wilayah topografi yang berada di wilayah antara Masamba hingga Makassar, di sana ada Kabupaten Palopo, kemudian juga ada Endrekang. Ini terdiri dari topografi yang bervariasi. Kita akan lihat informasi berikutnya. Ada pantai, hutan, pegunungan, dan perbukitan ditambah lagi dengan cuaca ekstrim yang mungkin saja secara tiba-tiba bisa terjadi. Ini sangat berpotensi terjadi kecelakaan. Sekali lagi, pemirsa, ini adalah sebuah analisa dari tim Primetime News apabila dugaan dari Kementerian Perhubungan yang saat ini tengah diselidiki oleh KNKT itu benar, maka rute penerbangan yang kemudian bila berubah arah menuju ke pegunungan Latimojong, dalam fakta data yang kami kumpulkan, ketinggian optimal dari pegunungan Latimojong di Luwu, Sulawesi Selatan ini mencapai 3.450 meter di atas permukaan laut. Sementara fakta yang disampaikan juga oleh tim dari Aviastar bahwa pesawat perintis yang mereka operasionalkan di wilayah Sulawesi hanya terbang di ketinggian 8.000 feet atau kurang dari 3.000 meter. Apabila, sekali lagi, apabila ketentuan dari penerbangan atau perubahan rute ini terjadi dan sesuai dengan analisa dari Kementerian Perhubungan, maka kemungkinan tabrakan terjadi di pegunungan Latimojong atau di tebing pegunungan Latimojong sangat mungkin terjadi. Namun kita tidak bisa mengesampingkan apa yang sudah menjadi upaya yang tengah dilakukan oleh KNKT hingga sejauh ini. Kita beralih ke informasi berikutnya. Karena banyak sekali kecelakaan dari pesawat perintis yang sudah terjadi. Kami menghimpunnya sejak tahun 2008. Maskapai Susi Air mendominasi hingga tahun 2011 sempat terjadi, dan di tahun 2011 ada sebuah maskapai perintis juga, yaitu Nusantara Buana Air atau NBA yang sempat mengalami kecelakaan di tahun 2011 dan di tahun 2015. Dua kecelakaan setidaknya untuk penerbangan perintis terjadi, Trigana Air di Oksibil, Papua, kemudian juga Aviastar yang tentunya saat ini masih dalam kedukaan yang mendalam terjadi di wilayah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Ada informasi terkait dengan maskapai pesawat perintis, jumlahnya begitu banyak di Indonesia yang sudah dan pernah beroperasi. Ada Merpati, Susi Air, Nem Air, Wings Air, Explore, SMAC, Aviastar, Express Air, Calstar, Nusantara Buana Air. Sekali lagi, dari jumlah atau data yang kami sajikan ini tidak seluruhnya saat ini tengah beroperasi. Kita sebut saja Merpati, badan usaha milik negara. Sebuah perusahaan yang dulunya sempat berjaya karena mengelola penerbangan perintis dan akhirnya
secara finansial merugi karena mencoba untuk beralih ke penerbangan komersial yang lebih besar dan tidak memiliki manajemen yang baik sehingga merpati harus gulung tikar. Kita beralih ke informasi berikutnya. Ini adalah fakta pesawat Twin Otter yang beroperasi di Indonesia. Totalnya saat ini 20 pesawat. 20 pesawat saat ini sejak atau pasca terjadinya kecelakaan Twin Otter milik Aviastar, maka Kementerian Perhubungan memutuskan akan mengevaluasi seluruh total pesawat Twin Otter yang berada di Indonesia milik maskapai apapun. Dan untuk Aviastar, kami mengkhususkan di sini datanya ada 7 pesawat Twin Otter. Kapasitas penumpang untuk jenis Twin Otter adalah maksimal 20 penumpang. Ini sangat dibutuhkan dan terlebih lagi dilengkapi dengan emergency locator transmitter yang bisa mengirimkan sinyal apabila terjadi kecelakaan. Namun kemungkinan besar dari KNKT sempat merilis apabila terjadi tabrakan atau benturan yang begitu keras, dan sejauh ini sementara informasi yang dikumpulkan, pesawat dalam kondisi puing-puing berserakan sehingga bisa dikatakan begitu kerasnya hantaman dan mesin ELT ini juga hancur dan tidak bisa mengirimkan sinyal. Ada sebuah kemampuan short take off landing atau yang biasa disebut sebagai kemampuan stall dari pesawat Twin Otter. Aviastar juga memiliki hal yang sama karena ini adalah sebuah kemampuan yang cukup spesifik bagi pesawat Twin Otter. Dia bisa landing dan juga take off di landasan pacu yang seadanya, bisa dikatakan demikian. Bahkan untuk lapangan rumput dengan panjang lintasan 600 meter saja yang sangat minimal, sedianya pesawat Twin Otter ini bisa digunakan untuk landing dan juga take off. Informasi berikutnya, kami akan menghadirkan terkait dengan beberapa pulau di Indonesia bagian timur yang sangat terlayani warganya ketika operasional dari penerbangan perintis ini sedianya bisa dioptimalkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Ada Kepulauan Sulawesi, lalu Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, Papua, seluruhnya terwadahi dengan keberadaan penerbangan perintis. Oleh karena itu sedianya, seperti halnya yang dituangkan atau diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 104 Ayat 4 yang juga mengatur terkait dengan penerbangan yang dikeluarkan untuk Kementerian Perhubungan, menyebutkan bahwa sedianya penerbangan perintis ini mengalami evaluasi setiap 1 tahun sekali. Tidak hanya terkait dengan maskapai ataupun pesawat yang dimiliki, namun juga terkait dengan infrastruktur bandara di setiap bandara yang ada di pulau-pulau terluar di wilayah Indonesia bagian timur yang sejauh ini masih mengandalkan keberadaan dari penerbangan perintis. Hal tersebut sedianya bisa dibahas secara optimal oleh seluruh komponen pemerintahan, tidak hanya tentunya eksekutif, namun juga legislatif. Dan demikian analisa yang bisa kami hadirkan untuk edisi kali ini dalam sebuah tema terkait dengan keselamatan dari penerbangan perintis. Nanti kami akan hadir lagi dengan rekan Afiani Malik masih dalam Prime Time News. Afi, silakan. Baik, terima kasih Rifai Pamuni atas penjelasan Anda, dan benar sekali pemirsa, kami akan lanjutkan Prime Time News sesaat lagi. Kami akan angkat lalu bagaimana dengan penerbangan perintis yang seakan-akan menjadi anak tiri di negeri sendiri. Kami lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah di Prime Time News. Perusahaan layanan penerbangan perintis yang selama ini menjadi andalan untuk menjangkau wilayah pedalaman Indonesia seakan menjadi anak tiri di negeri sendiri. Karut-marut infrastruktur, regulasi dan juga pengawasan menjadi faktor terbesar untuk dibenahi. Namun harus dimulai dari mana agar nyawa penumpang tidak menjadi taruhannya. Langsung saya akan membahasnya dengan dua narasumber di studio Metro TV saat ini. Pertama saya akan perkenalkan ada mantan pilot perintis senior, Kapten Hanafi Herlim. Pak Hanafi, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir di Prime Time News. Terima kasih. Dan kemudian ada juga pengamat keselamatan penerbangan, Ibu Ruth Hana Simatupang. Ibu Hana, selamat malam. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Baik, saya akan tanya sebagai pengamat keselamatan penerbangan, Ibu. Kalau kita lihat transportasi udara ini kan sebenarnya perintis ini dinilai penting. Iya. Tapi banyak sekali aspek yang seakan-akan harus dibenahi soal keselamatan, perizinan, operasi, kelayakan terbang. Jadi dari mana kemudian kita bisa menekan angka kecelakaan penerbangan perintis? Oke, selalu harus dimulai dari yang namanya pengawasan internal dari si maskapainya sendiri. Bagaimana memeriksa selalu adalah rutinitas mengenai perawatan si pesawatnya sendiri. Kemudian eksternal, pengawasan eksternal ini dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Nah, dua inilah sebenarnya kunci utama untuk mengurangi angka kecelakaan.
Baik, mengurai angka kecelakaan sejauh ini, bagaimana Anda melihat pengawasan internal soal perawatan pesawat yang dilakukan oleh maskapai yang menjalani penerbangan perintis ini? Oke, kalau dari pemerintah saya pikir dia selalu mengacu kepada SOP, baik itu bentuknya peraturan nasional maupun internasional. Tapi kalau operator maskapai dalam hal ini, itu memang mereka masih banyak unsur-unsur yang ingin mencoba cari jalan keluar supaya tidak terlalu keras bisa mengikuti atau terlalu strict pada aturan-aturan yang harus dilakukan atau diterapkan oleh Kenapa mereka. Kenapa itu dilakukan? Mengapa mencari celah? Mencari celah. Yeah. Tentunya adalah finansial dari perusahaan itu sendiri. Kalau mereka setengah-setengah, umumnya tidak terlalu kuat untuk bisa melaksanakan sesuai SOP. Kalau setengah-setengah, jadi ya, tidak akan survive secara finansial. Iya, betul. Tapi karena ada subsidi dari pemerintah kan? Kalau perintis ya, tapi kalau untuk maskapai yang besar-besar saat ini ada, komersial terutama, itu kan tidak. Mereka harus berupaya sendiri untuk menghidupi usahanya. Nah inilah yang sering suka mereka bermain ya. Kita harus jujur, dalam hal ini memang kita banyak bermain di situ. Bermainnya seperti apa sih? Contohnya di mana aja pos-pos permainan ini? Tentunya dalam perawatan, pembelian alat-alat, pengecekan yang seharusnya diganti kemudian bisa di manufacture lagi oleh mereka. Banyak sekali hal-hal seperti itu ya. Termasuk memotong rute untuk menghemat bahan bakar? Kalau itu saya pikir lebih kepada Captain nanti yang menjelaskan. Tapi itu dilaksanakan juga ada banyak hal yang boleh dan ada banyak hal juga yang kadang-kadang karena agak sedikit nakal dari oknum. Nah ini yang kita harus gali. Antara oknum belum tentu maskapai yang memang mengetahui permainan itu terjadi. Betul. Oke, akan ke Kapten Hanafi. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah memang betul untuk juga survive atau bertahan ada juga celah-celah yang mungkin ruang abu-abu yang dilihat untuk survive atau bertahan dalam bisnis ini? Sebelum dimulai, saya atas nama pribadi mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya bagi pada keluarga yang ditinggalkan. Semoga husnul khotimah ya. Amin, amin. Mengenai regulasi ataupun kejadian seperti tadi, jujur itu bukan bidang kami sebagai pilot untuk bicara di dalam forum nasional seperti ini. Jadi pertanyaan tersebut belum bisa ditujukan kepada saya sebagai pilot di lapangan. Mungkin kalau untuk kalimat yang lain atau pertanyaan yang lain bisa kita utarakan di sini. Prof, Anda itu sebagai pilot perintis senior, pada saat itu Anda banyak jam terbang itu di mana saja di pulau-pulau di Indonesia? Sulawesi Utara sampai ke Nahame Langguane, lalu ke Nusa Tenggara Timur, Maluku Tenggara sampai ke Langgur, Saumlaki, Nusa Tenggara Timur sampai ke Timur-Timur dan sebagian Irian. Jadi semua rute hampir seluruh Indonesia sudah saya tebangi. Dan kalau masalah medan lapangan itu hampir sama semuanya, yaitu perintis itu memang diciptakan untuk terbang di landasan yang pendek, di hutan, di gunung, di rumput, di koral, dan itu sudah saya jalani semuanya. Iya, kita pilot perintis itu tidak manja. Bahkan kalau orang yang biasa terbang dengan pesawat-pesawat wide body ke luar negeri, terbang ke pesawat twin rotor, pernah salah satu penumpang ikut saya. Dia kaget setelah saya landing di Bajawa, itu di Nusa Tenggara Timur, Bajawa namanya dengan elevasi 4.200 feet, itu cuma koral. Cuma batu koral seperti itu, dan mereka penumpang itu kaget, kok landing seperti begini? Inilah medannya, medan perintis seperti ini. Kalau cuaca bagus, sangat menyenangkan, bagus sekali pemandangannya. Kalau cuaca buruk? Nah, cuaca buruk inilah kita kebat-kebit. Karena apa? Kita menggunakan totally visual dari mata kita. Karena pada saat itu, waktu zaman saya, navigasi sangat minim sekali. Mungkin sekarang sudah mulai banyak. Pada saat itu, tidak ada sama sekali navigasi. Yang ada cuma windshock. Kadang-kadang windshock pun juga tidak ada untuk melihat angin dari mana. Jadi kita berdasarkan feeling. Kadang-kadang kita lihat dari pohon kelapa. Pohon kelapa anginnya kemana, dari situlah anginnya kita bisa tahu. Iya. Kadang-kadang dari laut kita bisa tahu ombaknya lari kemana, dari situlah kita bisa tahu. Kalau sekarang kan mungkin sekarang sudah lebih banyak navigasinya. Oke, jadi kalau saya simpulkan bahwa kemampuan dan jam terbang dari seorang pilot di penerbangan perintis ini amat sangat menentukan. Sangat menentukan. Sampai Anda bilang tadi Anda harus membaca kemampuan seorang pilot membaca tanda alam, kemudian juga membaca kondisi lapangan. Ini kan berarti butuh hal yang sangat luar biasa untuk menjamin pesawat dan juga penumpang Anda selamat sampai tujuan. Betul sekali. Pada saat itu
Saya bicara pada saat saya terbang tahun 80 dengan sampai 92. Navigasi sangat minim sekali. Jadi seperti sekarang di pesawat kita atau di pesawat Twin Otter, mungkin yang zaman sekarang itu ada istilahnya namanya VOR atau ILS, ada GPS, ada GPWS dan lain sebagainya. Zaman kami dulu nggak ada, Mbak. Tingkat kecelakaan di zaman Anda zaman sekarang mana yang menurut Anda lebih tinggi? Dulu lebih tinggi kecelakaan. Dulu lebih tinggi. Jadi sekarang sebenarnya kondisinya sudah membaik. lebih baik dengan kemajuan teknologi juga. Betul sekali. Lalu dimulai dari mana untuk membatasi, mengurangi angka kecelakaan ini? Ada juga komentar bahwa harusnya juga di bandara-bandara ILS-nya ditingkatkan, kemampuan infrastruktur untuk menggiring atau membantu para pilot ini dengan kemampuan mereka menyelamatkan penumpang harus dilandasan dengan sangat baik. Itu juga menjadi catatan Anda? Bahwa bandara juga harus juga ditunjang? Alangkah baiknya kalau itu memang ada semuanya. Karena itu menolong buat kita. Pilot lebih senang kalau misalnya kita landing di suatu landasan yang komplit. Ada ILS-nya, lalu ada VOR semuanya. Dan bandaranya juga, semua lampunya juga beroperasi dengan normal. Kalau pesawat perintis, itu kami hampir tidak ada menemui hal yang seperti itu. Bukannya kita tidak butuhkan, tapi kita tidak temui hal seperti itu. Karena kita landingnya di gunung, Mbak. Di gunung, di rumput, di koral, mana ada ILS seperti itu. Di Twin Otter pun juga saya yakin sekarang mungkin ada. Zaman dulu nggak ada ILS-nya. Jadi sangat minim sekali navigasi. Baik, ini menarik sekali untuk membahas soal banyak sekali lubang-lubang yang harus memang diisi untuk menjaga bagaimana penerbangan perintis yang andalan menjadi adalah transportasi penghubung antar pulau ini, dan ternyata memang taruhannya ada resiko tadi berdasarkan cerita dari Kapten Hanafi. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Saya juga lihat tadi Ibu Hana seperti mengangguk-angguk. Anda juga silakan menanggapi sesaat lagi. Kami akan lanjutkan pemirsa. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Baik, pemirsa, kita lanjutkan Mbak Hana. Tadi kita mendengarkan sepotong pengalaman dan juga cerita dari pilot Kapten Hanafi. Anda terlihat tadi mengangguk-angguk, Anda mengiyakan bahwa segitu banyak tantangan dan juga kejadian dan juga resiko yang ditanggung oleh seorang pilot perintis. Betul. Dan itu saya sampai sekarang masih mempertanyakan keseriusan pemerintah kita dalam hal ini ya. Kita sudah 70 tahun, masa keadaan itu belum bisa terkoreksi juga? At least adalah perbaikan sedikit ya. Ini kan kita lihatnya selalu kejadian dengan penyebab atau faktor penyebab yang hampir sama. Jadi kan berarti kejadian-kejadian yang belakang itu tidak menjadi lesson learned atau pembelajaran dan juga belum terkoreksi secara benar. Ya, jadi ini tugas berat saya pikir kepada Kementerian Perhubungan, terutama dalam hal kelengkapan atau meningkatkan infrastruktur yang ada di setiap bandara. Kita tidak bisa lagi sekarang bilang bahwa Indonesia masih negara berkembang, kemudian mengatakan bahwa ya inilah negara berkembang. No, itu bukan suatu alasan yang saya pikir sudah basi ya. Anda melihat ini kan banyak sekali kejadian, terakhir juga di Papua kan kita juga berduka soal kecelakaan Trigana. Lalu Luhut Panjaitan mengatakan harus ada evaluasi dan juga solusi. Apa sih pembelajaran dari sekian banyak angka kecelakaan yang terjadi? Sebenarnya kalau dari berbagai kecelakaan yang ada di Indonesia, hampir semua faktornya mirip. Selalu disalahkan climate terutama cuaca, kemudian human error. Hanya dua itu. Padahal ya yang namanya pesawat itu diciptakan dan dibangun untuk menghadapi segala cuaca, betul kan Pak? Segala cuaca dengan orang yang sudah sangat handal dalam mengendalikan si pesawat. Tapi dua faktor itu ternyata di Indonesia, tapi bukan di Indonesia saja ya, kalau kita boleh lihat hasil penelitian di dunia, memang pilot error dan human error itu adalah 80%. Memang yang tertinggi. Penyumbang kecelakaan, human error. Adakah kemudian Pak Hanafi mungkin standarisasi atau sekolah-sekolah untuk pilot perintis? Itu di-provide oleh siapa? Itu selalu ada. Dulu kami tidak ada seperti itu. Jujur, dulu tidak ada. Tapi ke arah tahun 2000 sekian, itu sudah mulai ada bagi pesawat perintis. Kita adakan juga namanya simulator atau prof check. Di mana kita dilatih, dikasih exercise, emergency condition di simulator.
apakah itu engine mati satu karena terbakar, karena mati dengan sendirinya, itu kita dilatih semuanya. Tapi zaman saya dulu itu tidak ada, jujur tidak ada. Bahkan kita di pesawat saja pun juga pada saat itu boleh bilang jarang. Tapi dalam waktu sekarang ini saya sedikit agak terpanggil ya untuk mengatakan atau bercerita tentang pemotongan rute itu loh, ya, yang sering ada di koran betul. saat ini. Apakah dari mana faktor pemotongan rute dan juga latar belakangnya? Pemotongan rute itu istilah bahasa Indonesia atau bahasa bakunya ya. Kalau menurut kami terlalu kasar. Terlalu menyederhanakan? Kalimat tersebut kesannya jadi negatif istilahnya. Untuk kami pemotongan rute tersebut sangat diperbolehkan selama tidak mengganggu rute orang, rute airline lain atau navigasi yang lain, dan tidak mengganggu performa dari pesawat kita sendiri. Padahal kita terbang tinggi misalnya, kalau kita bicara perintis terbang rendah. Pemotongan rute tersebut tujuannya adalah menghemat fuel. Menghemat fuel berarti kan menghemat ekonomi perusahaan. Kalau kita bisa terbang 10 menit, kenapa kita harus terbang 15 menit? Itu berarti pemborosan dari keuangan perusahaan. Pemotongan rute itu dilakukan sudah ada koordinasi sebelum lepas landas atau terjadi keputusan itu di atas pada saat pesawat terbang? Di atas pada saat itu. Kenapa pertimbangannya? Satu, cuaca bagus. Kita bisa melihat obstacle gunung di depan kita. Seharusnya kalau misalnya kita seperti dari Makassar ke Palu, kita harus memotong rute yang agak jauh untuk menghindari obstacle clearance tadi atau rintangan. Tapi kalau cuaca bagus, kenapa tidak kita lurus? Kenapa harus ke arah yang lain? Selama kita tidak memotong jalur orang. Jadi kalau menurut saya, pemotongan rute dalam istilah bahasa Indonesia tadi, kalau diistilahkan ke dunia penerbangan, itu kita nggak ada kata pemotongan rute seperti itu. Kita request dari, tadinya kita lewat A, B, C. Karena memungkinkan, kita bisa request ke C. Selama diizinkan, kita akan lakukan. Kalau tidak diizinkan, tidak kita akan melanggar aturan. Kalau misalnya tidak diizinkan, kita harus lewat B, tetap kita lewat B. Karena apa? Karena perhitungan dari pihak ATC-nya sendiri, di rute tersebut bahaya, banyak traffic yang melintasi daerah tersebut. Kita dilarang, tidak boleh, tetap bertahan ke rute B. Tidak apa. Oke, seberapa signifikan? Anda katakan tadi pemotongan rute ini bisa menghemat fuel atau bahan bakar. Seberapa signifikan pemotongan rute dan seberapa sering pemotongan rute ini dilakukan oleh pilot penerbangan perintis? Banyak sekali, terutama untuk penerbangan yang 5 jam. 5 jam kalau kita bisa shortcut, kita bisa potong, kita bisa hemat sekitar 10 menit sampai 15 menit. Itu cukup lumayan, cukup signifikan untuk pengeluaran perusahaan. Dan ini biasa dilakukan? Biasa. Kami lakukan hal seperti itu biasa, selama kita diizinkan. Kalau kita diizinkan, kenapa tidak? Jadi kita terbang dalam hal ini kita profesional, bukan semata-mata kita cari jam terbang sehingga kita dapat jam terbang banyak, seperti itu. Memang diakui hal tersebut, prosedurnya seperti itu. Tapi kalau kita bisa lakukan untuk shortcut, sehingga kita bisa mengeluarkan fuel yang lebih irit, lebih singkat, why not? Itu prestasi bagi pilot tersebut kepada maskapai? Mudah-mudahan didengar oleh perusahaan. Kalau hal itu kita lakukan demi penghematan pengeluaran perusahaan. Dan itu kita lakukan oleh semua kru. Baik. Ada anggaran. Kita kembali soal anggaran itu, di kisah soal penerbangan yang ternyata juga biasa dilakukan oleh pilot perintis. Di tahun 2015 ada anggaran pemerintah 442 miliar Ibu untuk 217 rute perintis, 2,45 miliar untuk subsidi BBM. Cukupkah itu? Nah, ini sekali lagi tergantung daripada medan yang harus dilalui oleh si pesawat-pesawat itu, dan cuaca juga sangat membuat si pesawat itu harus menjadi rutenya diperpanjang, atau kadang mereka harus alternate pergi ke bandara lain karena cuaca yang tidak memungkinkan dia untuk mendarat. Itu sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu banyak sekali kan perusahaan-perusahaan perintis itu tidak berkembang, ya memang itu tidak dimaksudkan untuk berkembang menjadi suatu perusahaan yang bisa menghasilkan. Tidak dimaksudkan oleh pihak pemerintah. Ya, memang kayak Merpati itu kan ketika dibangun itu adalah menginginkan supaya ada pemain-pemain baru yang mau masuk setelah dibuka oleh Merpati. Jadi itu maksud utamanya. Nah, sekarang sudah almarhum Merpati. Tutup semua. Ya.
banyak yang tidak melirik lagi. Baik, terakhir saya akan tanya ke Pak Hanafi. Lalu ketika Anda katakan dari pengalaman Anda, saya juga ini sangat mengejutkan ketika tidak ada titik navigasi, semua berdasarkan insting dari si pilot, kemampuan visual pilot untuk membaca kondisi lapangan. Lalu apa kemudian yang anggarannya tidak terlalu besar yang secepatnya bisa dilakukan sebagai titik-titik arahan navigasi bagi para pilot perintis? Kalau saya kembali ke sekian puluh tahun yang lalu, saya tidak muluk. Kalau saja seandainya pemerintah bisa menyediakan VOR saja, VOR itu singkatannya adalah Very High Frequency Omni Range, di mana kalau kita bisa menangkap frekuensi VOR tersebut dari pesawat kita bisa tahu posisi kita terhadap tempat tersebut berapa derajat. Lalu ada jaraknya, kita bisa tahu jarak tersebut. Sehingga kita bisa tahu kalau jalur kita ini, katakanlah waktu saya terbang Twin Otter dari Ambon ke Langgur, sama sekali tidak ada navigasi. Sama sekali menggunakan mata dan feeling. Checkpointnya di sebelah kanan itu adalah Pulau Banda. Pulau Banda juga tidak ada navigasi pada saat itu. Lalu bagaimana kita bisa tahu kalau kita ini ada di jalurnya, ada on track atau tidak? Bisa saja dapat angin dari kiri atau dari kanan sehingga kita akan jadi bergeser. Karena tidak ada navigasi sama sekali pada saat itu. Jadi akhirnya kita menggunakan feeling. Oh, Banda di sebelah sana jaraknya sekian. Sekian itu seberapa? Ya saya sendiri yang tahu sekian itu sekian. Kalau Anda mengatakan sekian, seberapa sekian? Saya nggak tahu karena nggak ada jaraknya, Mbak. Akhirnya karena keseringan, saya bisa tahu jarak dari sini ke sana itu berapa nautical mile. Bisa tahu karena apa? Karena biasa. Baik, mungkin soal anggaran yang bisa jadi alasan VOR, setidaknya itu yang bisa menjadi solusi singkat supaya bisa membawa para penumpang dan juga pesawat dan juga pilot, kopilot dan teknisi selamat di tempat tujuan. Jadi dengan adanya VOR tadi, satu kita menghindari lost position atau kita salah jalur. Terus kita bisa tahu posisi kita saat itu ada di sebelah mana karena ada DME atau ada jaraknya. Baik, Bapak terima kasih banyak waktunya. Sepertinya nanti kita akan bertemu lagi untuk mengulas karena tentu banyak sekali kerjaan rumah untuk membenahi penerbangan perintis kita. Terima kasih banyak Ibu Hana dan juga Pak Hanafi atas waktunya di Prime Time News.